Halo semua, selamat datang di podcast Kertas, kenali sekitar tanpa batas. Terus setelah 2 tahun kasus itu, dia viral lagi nih, karena ngatain cewek-cewek katanya pakai iPhone tuh cabe-cabean gitu. Emang gue gak mau punya cewek HP Android gitu loh. Karena di mindset gue tuh cewek kalau udah pakai Android itu lo gak jauh-jauh dari cabe-cabean tuh. Dan harus cari minimal satu. Apa tuh? Satu apa? Temen. Nah, kita mau ngapain sih di sini? Pagi-pagi kayak gini? Jelas mau ngobrol-ngobrol dong. Ngobrol apa tuh kira-kira? Mungkin sebelum kita ngobrol ke yang lebih jauh, kita kenalan dulu kali ya. Karena di sini aku Sofia Amin, aku nggak akan sendirian karena ditemenin sama 3 orang teman aku ini yang cantik dan juga tampan rupawan gitu kan. Ya sama-sama. Mungkin boleh dikenalin terlebih dahulu nih sama orang yang di samping aku, silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadine Astrid. Halo. Halo. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kalian semua gimana nih, sehat nggak? Sehat, alhamdulillah. Oke. Yang biasanya semoga tambah sehat-sehat gitu, tambah baik kabarnya. Oke, boleh dilanjut? Halo semua, aku Tri. Halo Tri. Halo. Oke, sama satu ini nih. Siapa namanya? Saya maaf karena keterangan dan panjang banget. Ya dipanggil siapa tuh? Oke, Razan, semoga kabarnya baik terus ya. Oke, karena tadi kita udah kenalan nih sama teman-teman aku juga, mungkin kita langsung aja kali ya masuk ke topik pembahasan kita di pagi hari yang cerah ini. Kita mau ngobrol apa sih kira-kira yang lagi viral-viral nih? Tahu nggak apa? Apa tuh? Kalau misalnya kalian peka gitu ya, di beberapa bulan ini tuh ada salah satu orang yang lagi trending banget di sosial media, bahkan jadi trending topik gitu, nomor 1 yang lagi di Twitter. Tahu nggak siapa? Yang lagi viral bukan sih yang Kata apa tuh? yang lagi hits-hitsnya itu. Iya betul. Tahu nggak siapa namanya kira-kira? Mahathir dong kak. Iya. Kalau Mahathir apa tuh jadinya? Nah, kalau orang-orang kalau manggilnya tuh khawatir. Oh iya betul, bisa. Ya betul banget, kita bakalan ngomongin si Satria ini, tapi bukan spesifik ya ngomongin si Satrianya, tapi kita karena Satria ini kan berhubungan dengan seseorang remaja ya yang melakukan pergaulan bebas. Kalian tahu nggak sih kasus-kasusnya apa aja? Atau udah cari gitu? Udah pernah lihat? Tahu nggak kasus-kasus dia apa? Coba deh. Iya betul banget betul. Viral dengan kasus-kasus kriminalnya juga. Ya, betul. Nah, jadi pembahasan kita di topik kali ini adalah bagaimana sih pergaulan bebas dalam kacamata remaja saat ini. Kalian masih bisa disebut remaja kan? Iya nggak? Ya, masih kan? Pengen merasa tua ya, Mbak? Umurnya baru 18-19, ya nggak sih? Iya, Iya kan, betul. Nah, kalau misalnya kita mengutip juga dari data WHO bahwa usia remaja itu tuh umurnya dari awal 12 tahun sampai finishnya nanti di umur 24 tahun. Jadi kalian ya tetap masih masuk dalam kategori remaja karena usianya kan juga masih muda kan. Oke, karena topik kita pergaulan bebas. Jadi pergaulan bebas itu kita tahu pasti itu berujuk ke dalam perilaku penyimpangan yang melewati batas norma-norma di masyarakat. Terus juga biasanya yang jadi pelakunya itu terutama remaja-remaja usia kayak kita kayak gini. Dan kenyataannya itu disebabkan oleh semakin canggihnya teknologi dan juga informasi yang masuk tuh lebih mudah yang menyebabkan tergerusnya moral yang ada di dalam remaja-remaja kayak kita. Nah, menurut kalian perspektif kalian sebagai remaja juga mahasiswa gitu ya, kaum berintelektual, pergaulan itu apa sih? Dulu ya. Ya. Terus dari pergaulan kan awalnya tuh dari kata gaul ya. Iya, betul. Dimana, kita itu sebagai manusia dapat berinteraksi dengan lingkungan, terus mengeksplor diri kita dan memperluas jaringan sosial untuk menemukan tujuan hidup gitu. Oke. Ya, kalau menurut saya sih mirip-mirip seperti itu ya kan. Gimana tuh? Seperti
untuk wawasan, untuk belajar, Mm-mm. untuk mengimprovisasi diri agar membuat koneksi segala macam, agar memperkaya kehidupan sosial kita. Oke, betul. Benar. Jadi bisa dibilang pergaulan itu untuk mengeksplorasi diri, menambah relasi juga, tetapi kita harus tetap selektif gitu ya dalam memilih pergaulan di lingkungan yang ada di sekitar kita. Oke. Kalau misalnya kali ini ada tambahan mengenai pergaulan ini? Itu pergaulan bebas itu kan apapun yang dianggap oleh mereka boleh dilakukan. Tidak ada lagi pertimbangan tentang sebab dan akibat. Juga tidak ada lagi pertimbangan berdasarkan hati nurani dan akal sehat. Dengan dalih cinta, kesukaan, rasa senang, maka apapun itu akan dilakukan. Oke, setuju banget karena orang yang udah masuk ke dalam pergaulan bebas itu susah gitu ya untuk mempertimbangkan apa yang dia lakukan dengan nurani dan akal sehatnya. Kadang tuh susah untuk diselaraskan gitu. Tapi kalian tahu nggak sih kalau misalnya si Satria ini ya salah satu remaja yang dengan sikapnya dia tuh secara terang-terangan gitu mengatakan bahwa dia telah kayak menghamili perempuan di usia yang ke-16 tahun. Ini aku sebutin ya beberapa kasus-kasusnya dia. Ini mungkin juga salah satu contoh perilaku dari pergaulan bebas itu apa. Terus juga dia udah narkoba di usianya yang SMP, terus sering tawuran juga saat masih sekolah, dan mulai melakukan seks bebas itu dia di umur 12 tahun. Dan netizen itu udah kesel gitu sama statement dia yang secara terang-terangan mengatakan itu. Dan dia udah dicap sebagai kayak udah stop making criminal people famous gitu. Nah, menurut kalian itu perlu nggak sih kita kayak gitu? Padahal kalau misalnya kita melihat gitu ya dari sisi positifnya itu ada pelajaran yang dapat kita ambil karena perilakunya itu kan dia juga udah di penjara, udah direhabilitasi juga, jauh dari keluarga dan juga temennya. Itu membuat kita sebagai remaja gitu bisa berpikir ulang kembali gitu setelah melakukan tindakan asusila ini. Itu gimana menurut kalian? Saya ya, Ya. kalau kita lihat saja dari berbagai macam nilai dan norma ya, kayak nilai moral dan segala macam. Kalau hal-hal seperti itu terbuka ke publik, terekspos, bahaya. Karena itu bisa saja menjadi sesuatu yang masa-masa muda itu menjadi dihonorkan, diagungkan seperti itu. Jadi kita sebenarnya tidak boleh membuat hal-hal seperti itu karena itu dampaknya sangat negatif. Iya, betul. Aku mau coba nambahin dikit, karena sebenarnya pergaulan bebas itu kan emang berawal dari kebebasan individu itu sendiri ya. Apakah kebebasan itu dianggap sebagai hakikat esensi gitu, dari melekatnya pada individu, atau dari kondisi sosial dan lingkungannya. Karena kebebasan itu sebagai salah satu konstruksi sosial gitu, yang bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti norma-norma budaya dan keadaan lingkungannya. Mungkin lingkungan si Satria ini juga mendukung gitu kebebasan per individunya. Jadi Satria mau viral di sosmed atau mungkin mau ngapain aja itu gitu didukung. Jadi dia nggak peduli gitu bahwa perilakunya bertentangan dengan norma-norma yang ada. Kalau dari aku, betul kalau kita lihat dari nilai etika, itu memang diperlukan karena dia telah melakukan tindakan pelanggaran asusila dan tidak merasa malu atas perbuatan yang telah dilakukan. Sebenarnya dari kasus ini bagusnya adalah dia menjadi sosok yang aktif berteman dan mudah bersosialisasi sehingga dia memiliki banyak teman, partner untuk menjalani kehidupannya. Akan tetapi hubungan pertemanan tersebut malah disalahgunakan olehnya dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Oke, betul. Ya betul sekali. Ketika kita mempertimbangkan nilai-nilai sosial, maka itu perlu dilakukan untuk men-stop tadi famous. Iya, stop making criminal people famous. Betul. Karena fenomena mempopulerkan orang-orang yang bertindak kriminal itu dapat memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat. Karena secara tidak sengaja itu dapat mengagungkan perilaku kriminal tersebut yang membuat masyarakat itu menjadi acuh gitu terhadap hukum yang ada terhadap tindak kriminal tersebut. Nah, hal itu menyebabkan menurunnya nilai-nilai dan norma sosial yang ada di masyarakat yang berpotensi untuk melemahkan upaya mendorong perilaku taat hukum atau
dan perilaku etis itu sih. Oke, pembahasan kita semakin kritis gitu ya, agak berat gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi positifnya juga, itu tadi kata Lini tadi dapat menambah relasi, tapi emang jujur sependapat sama Kana juga emang lebih banyak ya dari sisi negatifnya karena tadi berpotensi untuk melemahkan upaya masyarakat untuk taat hukum. Oke, baik kalau misalnya kita lihat ya bagaimana cara Satria kreatif gitu ya, dia pintar untuk memanfaatkan platform sosial media yang ada di sekitar remaja-remaja gitu. Jadi mungkin buat yang belum tahu, mungkin teman-teman juga ada yang belum tahu ya Satria tuh dari mana sih awal viralnya gitu. Jadi awalnya tuh dia bikin konten di YouTube gitu sama mantan istrinya gitu yang dihamili waktu umur 16 tahun. Dan netizen tuh berpikir kayak oh ini si Satria masih tanggung jawab gitu, jadi kayak hebat gitulah mau tanggung jawab di usianya yang muda. Tapi pas usia 7 bulan itu dia tuh usia 7 bulan si cewek itu dia diceraikan oleh si Satria. Nah terus setelah 2 tahun kasus itu dia viral lagi nih karena ngatain cewek-cewek katanya pakai iPhone tuh cabe-cabean gitu. Itu sebagai sudut pandang laki-laki benar nggak sih kayak gitu? Enggak kan? Kayak orang kok dinilai lewat Android gitu. Iya. Nah, menurut kalian sendiri gitu, gimana sih tanggapan kalian sebagai Gen Z gitu, yang kesehariannya membuka sosial media, terus ada melihat kasus seperti Satria itu? Nah sih memang saat ini media sosial itu memiliki pengaruh yang kompleks terhadap masyarakat. Di satu sisi positif, media sosial juga memungkinkan interaksi yang lebih luas dan cepat gitu. Memberikan kebebasan berekspresi serta akses Betul. informasi yang mudah juga. Namun di sisi lain media sosial juga dapat menjadi tempat kegaduhan gitu seperti yang tadi dijelaskan. Kalau misalnya contohnya itu Satria gitu. Iya. Yang dimana dia menggunakan media sosial hanya untuk mencari sensasi atau Iya, betul. gitu kan. Nah tindakan yang dilakukan Satria itu jelas tidak patut gitu kan untuk dicontoh. Apalagi yang bermain media sosial itu bukan hanya orang dewasa yang memainkannya, tetapi anak yang di bawah umur juga memainkan gitu kan. Nah takutnya itu tindakan yang dilakukan Satria itu bisa dijadikan contoh sama anak yang di bawah umur itu untuk tanpa tahu dampak kedepannya itu seperti apa. Iya, betul. Nah oleh karena itu penting bagi kita untuk mempertimbangkan bagaimana penggunaan media sosial itu dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat sehingga kita meminimalisirlah dampak negatif yang dari media sosial itu gitu sih. Oke, aku setuju banget sama Katri. Mungkin mau ada gimana? Seperti kata Sipri tadi, karena di media sosial itu udah sekali tersebar semua informasi yang ada ya kan. Jadi kita itu kalau tidak dapat ambil yang mana baik atau tidak, itu pasti akan terekspos dengan yang negatif. Jadi kalau dari Satria ini dia menggunakan berbagai platform sosial betul. Untuk menyebarkan hal-hal yang dia lakukan, cuma untuk mendapatkan view. Ya. Hal-hal yang disebarkan ini biasanya tidak bermanfaat apa-apa bagi masyarakat ya kan? Dan rata-rata berdampak negatif. Jadi harus dibataskan atau mungkin harus di stop oleh beberapa platform media sosial. Oke. Kalau dari aku kan dari seperti yang sudah dikatakan sama teman-teman yang lain juga, adanya media sosial itu yang memiliki akses bebas dengan tidak ada batasannya. Sangat mungkin orang menggunakannya untuk berbuat hal-hal yang negatif. Contohnya pada kasus Satria. Tapi juga ada yang menggunakan media sosial itu untuk hal-hal yang positif. Jadi menurut saya penggunaan media sosial yang bertujuan mencari sensasi dan followersnya saja adalah hal yang bisa kita lihat sehari-hari di media sosial. Sehingga sebagai penonton harus bisa mengambil hal yang baik dan meninggalkan hal yang buruk dari setiap konten yang ada. Oke, aku setuju sih sama pendapat kalian semua ya, karena
lagi-lagi ya, kita tidak bisa mengontrol informasi yang lewat di sosial media kita, tapi kita harus pintar untuk memilih konten yang kita tonton. Obrolannya agak berat ya, tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat ini sederhana gitu, karena kan ada di lingkup kita gitu ya, kita juga sebagai remaja. Tapi kalian tahu nggak sih Betul. faktanya Satria ini tuh di waktu kecilnya ternyata berlatar belakang keluarga yang broken home. Terus dia mengalami trauma berat karena di SMP dia mendapatkan didikan yang keras dari abangnya. Dia membuat dia merasa perlu survive sebebas mungkin untuk mendapatkan kasih sayang dan juga mengenali dirinya sendiri. Kasian banget. Iya betul, lagi-lagi broken home gitu ya. Tapi kayak aku pernah denger deh masalah yang latar belakangnya si Satria itu. Karena kan di Indonesia sendiri seringnya kasus kayak Satria ini tuh banyak banget loh. Jadi pergaulan bebas berawal dari broken home. Tapi kalau misalnya menurut kalian itu siapa sih yang perlu kita salahin dari seseorang remaja yang melakukan pergaulan bebas, atau mungkin emang dari keluarganya, atau dari dirinya sendiri, atau mungkin lingkungan sekitarnya. Terus kalau misalnya emang udah kayak gitu, solusi apa yang dapat kita cari gitu, biar bisa nurunin tingkat pergaulan bebas di remaja, khususnya di zaman sekarang. Itu gimana? Oke, kalau dari aku sendiri, itu tidak ada yang perlu disalahkan sih di sini, karena sebabnya jika kita mencari siapa yang salah, masalah tersebut tidak akan pernah selesai. Sehingga lebih baik fokus untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Solusi yang bisa aku tawarkan dengan memberikan pengetahuan parenting kepada pasangan yang akan memiliki anak. Setelah itu anak akan mendapatkan haknya apapun kepada anaknya, yaitu berupa kasih sayang. Jika sudah terlanjur melakukan tindakan yang tidak terpuji dan asusila, harus segera dibina dan diberi perhatian khusus oleh orang terdekat di sekitarnya. Oke, berarti tadi tidak perlu menyalahkan siapapun itu, tapi lebih mencari solusinya. Kalau misalnya menurut Tri dan Kana gimana? Oke, mungkin sedikit mau menambahkan, saya setuju dengan tadi pendapat ini karena keluarga, terus diri sendiri dan lingkungan itu saling berhubungan gitu dalam pergaulan bebas itu sendiri. Mungkin solusi yang dapat kita lakukan dimulai dari diri sendiri dulu ya. Karena bagaimanapun hanya kita yang dapat mengontrol diri sendiri untuk bisa terhindar atau malah terjerumus ke pergaulan bebas itu sendiri. Mungkin yang pertama kita harus selektif dalam memilih pertemanan, karena lingkungan pertemanan itu sangat berpengaruh besar dalam pergaulan bebas itu. Nah oleh karena itu remaja juga harus pintar dalam memilih teman dan menghindari pergaulan yang dirasa membawa dampak negatif untuk dirinya sendiri. Terus yang kedua mungkin dengan memperbanyak kegiatan positif, karena itu juga dapat membantu kita untuk terhindar dari pergaulan bebas, karena dengan sibuk nggak mungkin Betul. Malah terjerumus pergaulan bebas. Betul, perbanyak kegiatan positif ya guys. Ya, positif juga. Nah, kalau menurut saya sih ya agak beda ya dengan pendapat kawan-kawan saya. Gimana tuh Kak? Kalau menurut saya nih, dari faktor eksternal ini menjadi masalah apalagi dari keluarga. Waktu awal-awal itu pasti semuanya itu mulainya dari keluarga. Iya betul. Kalau keluarga saja udah rusak gimana ya? Aduh. Jadi sejak dari keluarganya dari Satria ini keluarganya aja udah rusak ya. Jadi mentalnya mungkin tidak stabil. Dan dalam keadaan mental tidak stabil ini dia pun memilih kawannya pun mungkin yang tidak bagus ya. Jadi terjerumus dalam hal-hal negatif tersebut. Jadi hal-hal tersebut pun tidak bisa ditangkal karena pemikiran dia itu sudah tidak stabil, sudah sulit. Kalau tidak ada seseorang di sampingnya itu yang mengingatkan bahwa hal-hal ini salah ya. Jadi kalau solusi ya dari saya, kita tuh harus cari minimal satu. Apa tuh satu apa? Teman? Iya. Oke. Minimal satu teman yang bisa diandalkan banget, percaya, bisa diajak cerita gitu, curhat. Jadi
kalau kita ada keadaan kayak seperti itu, kita bisa curhat, kita curahkan semua, nanti mental kita pun bisa, kalau bisa ya, stabil gitu. Oke, berarti tadi juga agak nyambung ya solusinya itu kalau misalnya emang awal dari keluarga berarti masalah parentingnya tadi kan harus benar gitu. Cari pasangan juga harus satu, jangan temen doang. Iya, banyak-banyak takutnya broken home, enggak dong. Kurang kasih sayang, jangan banyak-banyak guys. Kalau nggak adil nggak usah. Oke, jadi tadi dari teman-teman juga kan baik dari keluarga maupun lingkungan eksternalnya itu harus lebih diperhatikan. Oke, mantep banget nih dari sudut pandang remaja-remaja gitu ya, yang berintelektual di UNJ khususnya PBSI ini, sumpah keren banget pendapat kalian. Tapi kayaknya obrolan kita sampai segini dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah berkesempatan hadir dan memberikan pendapat kalian sampai keluar batas gitu ya, di luar Nurul bahkan gitu. Oke, aku Sofia Amin. Aku Tri Mulyani. Dadah, sampai jumpa di podcast Kertas, kenali sekitar tanpa batas. Dadah.